Nah, hari ini kita akan belajar, saya membagi dalam 2 bagian besar. Dan sebagiannya akan saya sampaikan pada pagi hari ini ya, karena mengingat waktu kita punya banyak acara hari ini. Dan kemudian nanti setelah di akhir bulan saya akan sampaikan bagian yang keduanya. Dan kita akan bersama-sama dasari dari satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21, dibuka ya. Injil Matius pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-12 sampai 14. Ada 3 ayat yang akan kita baca. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 12, jemaat ayat 13, dan nanti ayat 14-nya kita akan baca secara bersama-sama. Injil Matius bisa dibuka terlebih dahulu. Pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Silakan ayat 13. Ayat 14 bersama-sama, 3, 2, 1. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Nah, bagian yang kita baca merupakan suatu kebenaran firman Tuhan di mana Tuhan itu menjadi sedikit berbeda karena dia marah dengan situasi, dengan kondisi yang terjadi di dalam bagian area dari bait Allah itu sendiri. Makanya kemudian dia mengusir ya para pedagang, menunggang balikan bangku meja penukar uang. Nah, ada 3 hal yang akan kita belajar bersama-sama. Marah itu boleh ya, seperti yang dilakukan oleh Tuhan dalam pembacaan ini. Tapi marah itu karena ada alasan yang tepat. Nah, Tuhan melihat adanya penyimpangan yang terjadi di dalam bait Allah. Ada praktek yang tidak semestinya boleh terjadi di situ. Karena bait Allah itu adalah rumah doa. Dan kemudian yang terjadi pada saat itu adalah bahwa rumah doa itu telah menjadi sarang penyamun. Nah, sarang itu adalah tempat di mana kemudian kalau kita memperhatikan ya, sarang burung misalnya, tempat burung itu menaruh telurnya ya, jadi suatu kediaman. Kalau kemudian penyamun ini ya, penyamun ini adalah perampok, saudara ya. Ya, perampok. Penyamun ini kategori orang yang melakukan kejahatan yang besar atau kejahatan yang berat. Nah, kenapa kemudian Tuhan begitu marah sekali? Karena rumah doa yaitu bait Allah itu telah diubah fungsinya menjadi sarang penyamun. Bisa dibuka, kita boleh melihat seperti apa bagian demi bagian halaman di bait Allah zaman Tuhan Yesus ya. Jadi ada bagian-bagiannya, yang kemudian bagian yang paling bawah itu merupakan tempat penukar uang dan penjual merpati ya, penjual merpati dan hewan yang dijadikan korban ya. Jadi ini sebetulnya lokasi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi ya. Kalau dalam istilah agama tertentu sebagai orang kafir, saudara ya. Jadi ada area yang ditentukan untuk orang-orang yang non Yahudi atau orang yang bukan orang Israel. Nah, tempat inilah yang dijadikan sebagai tempat berjual beli ya, hewan kurban ya, burung merpati dan lain sebagainya. Di zaman Tuhan Yesus ini, menurut ya ahli sejarah orang Yahudi Yosefus ya, yang menjadi imam besarnya adalah imam besar Ananias, dan dia itu menjadi pengumpul uang, dan kemudian anak-anaknya dia yang menyuruh untuk bertugas supaya bisa mengumpulkan uang, dan mengumpulkan uang dari para pedagang itu memiliki keuntungan yang sangat besar, dan itu kemudian membebani ya, memberatkan orang-orang rakyat yang datang untuk beribadah. Jadi sudah menghalangi orang untuk datang beribadah, bisa mengganggu keamanan ketertibannya, bisa mengancam keselamatan, dan juga kemudian bisa mengambil keuntungan yang besar.
Makanya Tuhan Yesus menggunakan istilah perampok, ya, penyamun atau perampok sebagai kejahatan yang besar. Kalau kita melihat ya, kata-kata penyamun ini digunakan Tuhan Yesus pada saat memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana seorang Samaria yang murah hati, ya, ketika kemudian ada orang yang turun ke Yerusalem, dia dirampok habis-habisan. Nah, itu digunakan kata penyamun, saudara ya. Jadi udah dipukul sedemikian, bahkan ditinggalkan setengah mati dan semua hartanya diambil. Tuhan menggambarkan praktek yang terjadi di bait Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil keuntungan yang besar, terutama imam besarnya bersama anak-anaknya sebagai penyamun. Sama dengan apa yang dilakukan oleh orang ini, saudara, yang merampok habis-habisan, meninggalkan setengah mati orang yang turun ke Yerusalem. Kemudian kata penyamun ini digunakan kepada siapa lagi, saudara ya? Kata penyamun ini digunakan kepada penjahat berat, ya. Penjahat yang karena kejahatannya begitu besar sehingga dia perlu dihukum dengan hukuman yang paling kejam pada saat itu, yaitu salib, saudara ya. Matius 27 ayat 38 dikatakan seperti ini. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kalau kita melihat juga yang dibebaskan pada saat Tuhan mau disalibkan itu, ya, yang dibebaskan itu adalah Barabas. Dan mengenai Barabas ini diberikan keterangan dia seorang penyamun. Jadi bisa dibayangkan, saudara, kalau kemudian Tuhan itu menjadi marah, ya bisa dimaklumi. Karena udah imam besarnya dalam tanda petik menjadikan bait Allah itu sebagai sarang penyamun karena mengambil keuntungan yang sangat besar. Boleh enggak berjualan di gereja, saudara? Saya belum pernah melihat, saudara, orang berjualan di gereja. Ya, kalau kemudian di sepanjang wilayah di Minahasa, ya, yang memang secara tradisional sudah begitu lama kekristenan, maka gereja itu dianggap sebagai suatu tempat yang kudus, yang suci. Orang kemudian tidak akan melakukan yang namanya jualan mengambil keuntungan di sana, nggak ada. Nah, ini bisa terjadi di bait Allah. Makanya Tuhan itu bisa demikian marah. Kemudian mengusir ya para pedagang dan menunggambalikan meja tempat penukar uang. Dan kemudian dia mengutip bagian dari kitab Yesaya. Karena rumahnya adalah rumah doa. Saat Yesaya ngomong seperti ini, saat Tuhan bertanya, rumah apakah yang akan kalian bangun? Sebab bumi adalah pijakan kakiku, tumpuan kakiku. Dan langit adalah takhtaku. Rumah seperti apa? Enggak bisa muat, saudara. Tapi kemudian di dalam Yesaya, di bagian yang lain dia berkata, rumahku adalah rumah doa. Nah, rumah doa diubah fungsi, jadi Tuhan marah. Setiap kita boleh marah untuk hal-hal yang terjadi penyimpangan dari nilai-nilai kebenaran. Amin, saudara. Jangan diam. Kita justru harus menunjukkan sesuatu hal ketika kemudian itu terjadi penyimpangan. Kita boleh melihat kisah dari Imam Eli, saudara ya. Kisah daripada Imam Eli. Imam Eli ini hidup di zaman ketika Samuel hadir, saudara ya. Jadi pada saat orang tua dari Samuel ya, Elkana bersama dengan Hana ya. Dan Elkana ini punya istri kedua ya yang sudah dikaruniai anak tetapi Hananya enggak. Maka kemudian yang saat itu yang menjadi imam ya di bait Allah yang melayani adalah Imam Eli dan memiliki kedua orang anak namanya Hofni dan Finehas. Dan Hofni dan Finehas ini bukan orang yang menunjukkan citra keteladanan sebagai anak imam, saudara yang melayani. Ya, kalau kemudian kita akan sangat disayangkan kalau kemudian pendeta memiliki anak yang kehidupannya tidak selaras dengan citra daripada sebagai seorang anak pendeta. Ya. Hofni dan Finehas berlaku demikian. Tidur dengan perempuan, saudara. Yang bukan merupakan istri mereka. Dan kemudian kalau ada orang Israel yang datang membawa persembahan itu udah ada kayak garpu ya, forok. Ya, forok.
sudah langsung mereka ambil serampangan. Padahal itu sebetulnya dikuduskan ya, menjadi suatu persembahan yang harum buat Tuhan. Ya, jadi lagi orang mempersembahkan dia sudah dengan dengan garpu, forok saudara ya, langsung cucuk makan saudara. Dan kelakuan itu diketahui oleh Imam Eli, tapi nggak pernah dimarahi saudara, nggak pernah diarahkan bahwa itu salah, nggak pernah kemudian disampaikan dengan bahwa itu adalah hal yang keliru, nggak boleh melakukan yang seperti itu. Makanya kemudian Tuhan mengungkapkan isi hatinya, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku? Jadi persembahan yang dipersembahkan orang Israel itu dianggap sebagai korban sembelihan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan yang ngomong saudara, korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Jadi setiap kita kalau ada hal yang keliru yang dilakukan oleh anak kita, ya kita harus disiplin. Kita harus bisa arahkan saudara. Karena kalau tidak akan menjadi seperti anak daripada Imam Eli ini ya. Jadi dianggap sebagai menghormati anak lebih daripada menghormati Tuhan. Setiap kita harus bisa menghormati Tuhan di atas segalanya saudara. Lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi orang Israel itu kan memberikan yang terbaik. Dan itu diterima oleh Tuhan sebagai sesuatu yang harum, yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kemudian dianggap sebagai suatu hal yang memandang loba oleh Imam Eli. Karena apa? Karena dia tidak menegur anak-anaknya yang berlaku yang seperti itu terhadap orang Israel yang datang untuk memberikan persembahan. Nah, kita bisa melihat akibatnya apa saudara ya. Akibatnya buat Imam Eli adalah bahwa sebetulnya Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunannya tidak akan terputus untuk melayani di rumah Tuhan. Tapi kemudian stop, bahkan dalam satu hari Hofni dan Pinehas itu akhirnya mati dalam peperangan. Sekalipun mereka berpikir kalau berperang itu sambil membawa sambil membawa tabut Tuhan, maka akan diperoleh kemenangan. Ya, kalau kita melihat sebetulnya dengan tabut Tuhan itu artinya menghadirkan Tuhan yang menjadi pahlawan perang. Jadi Tuhan yang akan berperang ganti orang Israel. Maka kita melihat hal-hal yang begitu fenomenal, begitu luar biasa. Bagaimana tembok Yeriko itu bisa runtuh saudara ya. Bagaimana kemudian Yerikonya bisa direbut dan orang Israel memperoleh tanah yang dijanjikan. Kita melihat bagaimana peristiwa ketika Yosafat bersama dengan pasukannya hanya menyaksikan karena Tuhan yang berperang. Peperangan ini milikku kata Tuhan. Nah, pertanda sepertinya adalah tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan berperang, siapa yang bisa menahannya saudara? Dia utus malaikat aja satu malaikat bisa menghancurkan 180.000 tentara. Apalagi Tuhan hadir saudara ya. Tapi kemudian sekalipun tabut Allah itu dibawa oleh Hofni dan Pinehas, mati saudara dalam hari yang bersamaan. Dan kemudian keturunannya akhirnya tidak menggenapi apa yang Tuhan janjikan, bukan karena Tuhannya yang ingkar janji. Karena mereka tidak berlaku setia dan memandang dengan loba setiap apa yang dipersembahkan oleh orang Israel. Dan Imam Eli tidak pernah memarahinya. Kita bisa lihat kehidupan daripada Daud saudara ya. Daud seorang pemuji yang luar biasa, pemazmur yang sangat terkenal saudara ya. Tapi terhadap anak-anaknya dia nggak ngomong ini nggak boleh, ini boleh saudara, enggak saudara. Jadi tidak ada suatu pendisiplinan, tidak ada suatu pendidikan, makanya bisa kita lihat saudara Absalom memberontak ya. Bagaimana kemudian anaknya yang satu memperkosa anak perempuan dari ibu yang berbeda saudara. Jadi kacau balau saudara. Karena apa? Nggak dididik saudara anaknya. Nah dikatakan ini nggak boleh, ini nggak benar, ini keliru, ini salah. Maka karena itu setiap kita diberikan untuk bagaimana mendidik anak kita. Mendidik kalau terjadi penyimpangan, terjadi hal yang keliru, perlu untuk dididik saudara. Marah itu perlu, amin saudara. Didiklah anakmu, maka kelak di kemudian hari ia akan mendatangkan sukacita dan ketentraman.
Anak yang dididik itu akan menyenangkan. Gak akan berurusan dengan yang hukum, dengan kepolisian, dengan pengadilan dan lain sebagainya. Kalau dididik, saudara, dia akan manut, dia akan nurut sesuai dengan apa yang kemudian didikan dari orang tua. Menyenangkan bukan kalau kemudian anak itu mendatangkan ketentraman dan sukacita. Gak buat pusing kepala karena urusan dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan hukum, saudara. Karena itu setiap kita harus menggunakan bahwa tongkat ajaran pendidikan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau ada penyimpangan kita perlu untuk mendidik, entah itu istri, entah itu mungkin suami, saudara ya. Amin. Kalau terjadi penyimpangan, saudara, demi supaya tidak terjadi hal-hal seperti Imam Eli ini. Amin, saudara. Yuk, amin. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara. Hal yang kedua adalah marah itu perlu, saudara, untuk memperbaiki. Karena sudah dijadikan sarang penyamun, maka Tuhan mau mengubahnya kembali menjadi rumah doa. Bisa dibuka ayatnya, Princess? Ya, di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13a ini dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Di halaman bait Allah ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi Tuhan itu marah karena sebuah kondisi yang menyimpang dan dia mau untuk memperbaiki. Sehingga setiap yang menghalangi itu yang di bagian lapangan yang diperuntukkan untuk orang-orang berjual beli, ya Tuhan tunggang balikan. Kenapa demikian? Karena dia mau mengubah situasi yang terjadi saat itu yang menyalahi fungsi daripada bait Allah untuk kembali menjadi rumah doa. Dalam Yesaya, buka. Yesaya 56 ayat 7 dikatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin, saudara. Ya, Tuhan mau memperbaiki dari sarang penyamun menjadi rumah doa, dan kita bisa melihat dampak daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Di ayatnya yang ke-14 tadi kita bisa baca dari Matius pasal 21, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Setelah balik fungsinya menjadi rumah doa, maka mujizat itu terjadi. Kita bisa melihat setelah itu Tuhan mulai mengajar. Kita bisa melihat di bait Allah itu ada anak-anak yang berkata Hosana. Jadi setelah rumah itu menjadi rumah doa, menjadi rumah pujian, menjadi rumah mujizat, menjadi rumah roti, menjadi rumah ada firman di sana. Ada perkataan yang dari Tuhan. Dan perkataan dari Tuhan itu menyegarkan, saudara. Amin, saudara. Dan saya ingin menutup dengan bagian ini. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Sampai diulangi oleh Paulus 2 kali. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diulangi di pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Siapa bait Allah itu? Kita. Kita mungkin bisa menjadi sangat marah atau enggak senang terhadap perlakuan dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus kepada bangunan fisik, saudara. Kalau orang itu mencuri di gereja, bakar gereja, ya rusak gereja, kita bisa bereaksi, saudara. Tapi sesungguhnya bait Allah itu adalah diri kita. Karena itu ya jangan dirusakkan. Harus jadi rumah doa. Amin, saudara. Nah, bisa menjadi refleksi buat setiap kita. Sudahkah kita membangun kehidupan doa secara pribadi? Sudahkah kita membangun kehidupan doa di dalam keluarga? Amin, saudara. Karena bagian ini yang mau untuk dirubah oleh Tuhan, mau diperbaiki. Kenapa dia marah? Supaya rumahnya menjadi rumah doa.
Dan bait daripada Roh Kudus itu adalah tubuh kita sendiri. Biarlah itu menjadi rumah doa. Supaya kemudian dari rumah doa menjadi rumah pujian. Dari rumah doa bisa terjadi mujizat. Saya mengutip pernyataan dari Pastor Abraham. Ya. Beliau melihatkan IFJW itu memiliki 10 visi. Visi yang pertama adalah prayer. Jadi bagaimana kalau dulunya kan house of prayer. Menjadi rumah atau pribadi yang suka berdoa. Kalau visi yang pertama ini enggak bisa kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah kita bisa berharap visi yang kedua sampai yang ke-10 bisa terwujud, saudara. Bagaimana mungkin kemudian akan menjadi pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang menyembah, pribadi yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan, pribadi yang memiliki jiwa misi, pribadi yang suka memberi, pribadi yang excellent, pribadi atau menjadi pemimpin yang godly, yang rohani dan yang skillful. Gak akan bisa. Karena itu penting hari ini yuk balik untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang para pemain musik, siapkan kehidupan kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus.